Halo guys, welcome back to WSH, Wumen Sambeng Horror. Oke, film yang akan kita review judulnya adalah Sewu Dino. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita review filmnya. Di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi karena keunikan yang ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon. Bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karso Atmojo yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Sewu Dino. Salah satu santet yang paling mengerikan. Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karso Atmojo. Dan mereka harus menyelesaikan ritual sampai hari ke-1000. Jika melanggar, kematian menanti mereka. Nama-nama pemeran yaitu Mikha Tambayong sebagai Sri, Giselma Firmansyah sebagai Dela Atmojo, Rio Dewanto sebagai Sugik, Martino Leo sebagai Sabdo Kuncoro, Givina Lukita Dewi sebagai Erna, Agla Arta Lidia sebagai Dini, dan masih banyak yang lainnya. Yang disukai dari film ini, lo dulu Tra. Ceritanya sih itu bagus, jadi dari alurnya itu ya sangat menarik, nggak bosenin gitu kalau menurut gue. Iya, keren sih. Terus untuk apa namanya tuh ya, untuk kamera angle-nya, terus untuk make up-nya sih udah keren sih. Kalau menurut lo siapa? Oh iya, make up maksudnya kayak Dela aja sebelum sembuh tuh jelek, setelah sembuh cantik banget tuh, make-nya bener-bener berarti bagus itu tuh ya. Kita aja pangling sampai pas Dela sembuh tuh. Kalau menurut gue pertama acting dari 3 gadis itu tuh. Erna, Sri sama Dini itu keren. Dan kita juga dibikin kayak supaya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Bagaimana mereka terjebak dalam suatu pekerjaan, ritual memandikan Dela yang dirasuki oleh Sengartur itu selama 1000 hari. Tuh, actingnya bagus. Apalagi Mikha Tambayong sih. Best. Itu pemeran utama juga ya. Dan juga detail-detail kecil yang nanti akan berlanjut ke selanjutnya. Contoh, kayak sebelum berangkat kan Sri tuh mimpi bapaknya tuh jadi kuyang. Ya, kuyangnya Sengarturnya itu ya. Gue kan mikir, ini ngapain mimpi kayak gitu? Apakah ada gunanya nanti untuk cerita selanjutnya? Ternyata ada. Ternyata itu Sengarturnya tuh muncul dalam mimpinya Sri, karena Sri kan yang bisa nanti pergi ke alam sukma namanya kan kayak gitu. Terus karena Sri kan bisa ke alam sukma, jadi dibikin dari awal tuh Sri tuh mimpi sampai 2 kali tuh. Terus ya itu juga Sabdo Kuncoronya tuh beli nasi tuh ya di warungnya yang Sri jadi pelayan tuh itu. Jadi tuh enggak langsung tiba-tiba gini enggak, ada sebab akibatnya lah, ada pengenalan Nabit ya, pengenalannya dari awalnya tuh, jadi kita tuh paham dan enak juga ngikutin ceritanya. Hal-hal yang tidak disukai dari film ini, kalau menurut lo apa, Ham? Yang nggak disukai itu paling jelas sih menurut gue, yang apalagi gue kita orang Cirebon ya, yang dominan bahasanya Jawa walaupun bukan Jawa asli. Jadi tuh bahasa Jawa di film ini tuh kayak tiba-tiba Indonesia nanti Jawa lagi kayak nggak dominan. Jadi tuh kita tuh kok gini? Masa ini kan judulnya Sewu Dino, tapi menyebut kata Sewu Dino tuh malah nggak ada menurut gue. Pas Sri lihat kalender dia 1000 hari, betul. Mbah Tamin juga ngomongnya 1000 hari. Padahal judul filmnya Sewu Dino, itu yang sangat disayangkan sekali. Kenapa nggak nyebutnya Sewu Dino? Padahal kan mereka juga kan bahasanya Jawa itu. Jadi kadang bahasa Jawa, kadang nanti Jawanya kurang gitu, yang kurang suka. Jadi nggak, agak mengganggu juga. Kalau Jawa full kan kayak KKN terus itu Jawa banget, apalagi yang kudungan apa namanya? Nur ya. Apalagi yang Nurnya kan enak bahasa Jawanya itu. Kalau di Sewu Dino kekurangannya itu, yang kurang suka bahasanya tuh agak belepotan, agak kurang masih itu. Dan juga ini kan muncul setannya jarang ya. Jadi tuh menurut gue padahal sih iya serem. Emang kalau kita di posisi mereka serem, tapi horornya tuh kurang tuh. Jadi tuh
ya serem tapi nggak tahu kayak kurang, mungkin karena penampakan setannya jarang ya mungkin ya. Kan Sangarturnya aja tuh munculnya di akhir. Kita hanya disuguhi oleh kerasukannya Delanya itu oleh Sangarturi itu aja sih. Kalau menurut gue sih yang nggak disuka itu dari setan kuyangnya sih. Itu Sangarturinya. iya apa terlalu lucu nggak sih, nggak menarik banget, nggak organnya tuh diliatin masih fresh atau gimana gitu supaya ngeri gitu. Nah jadi kesannya tuh lucu pas Malah ada yang ketawa nah pas kejar-kejaran yang mau ke lobangnya tuh si Mikha Tambayongnya. Nah itu kan Sangarturinya kan apa berusaha untuk mencekal gitu ya. Tapi itu lucu sih setan goyangnya. Enggak. Itu kan makanya gue juga bilang agak kurang tuh mungkin itu juga Nah, sih. itu juga. Kalau setannya muncul tapi ya Padahal mah itu sih puncaknya kan. endingnya, Heeh, klimaks. itu. Adegan memorable di film Sewu Dino. Menurut gue adegan memorablenya adegan pas sering ngajak Dela itu curhat. Itu Oh satu bioskop ketawa bukannya serem tapi malah lucu. Karena apa? Itu kan adegan genting ya. Malah serinya apa terpancing ini sama Dela ngajak ngobrol padahal kan itu gue juga bingung sih itu yang ngomong Dela atau Sangarturinya. Mungkin Sangarturinya kan iya kayak sih. Atau mungkin Dela kan dia bisa ngobrol juga. Iya betul. Tapi kan pas itu masih di alam dunia itu tuh. Itu lucu karena ya seringnya malah nambah-nambah cerita. Jadi udah adegannya serem. Apa suasananya sebenarnya cuman dibikin lucu karena seringnya itu loh itu memorable banget sih karena pada ketawa semua padahal nggak tahu ya apakah si Kimo ini apakah emang ngeset adegan itu lucu atau gimana. Tapi ya bener-bener lucu itu. Terus memorable juga ending yang dua alam itu, alam di dunia sama alam sukma itu keren sih. Baru lihat ada film horor endingnya kayak gitu. Karena film keramat kan cuman alam gaibnya aja, alam lain. Di alam dunia nggak diliatin karena kan nggak ada kameranya. Kameranya kan di alam lain semua. Kayak pengabdi setannya cuman di lantai atas itu. Kalau ini dua lokasi yang berbeda jadi tuh kita dibikin tegang. Pertama, kerasukan Dela di alam dunianya, alam nyatanya dan menyelamatkan Dela di alam sukmanya dan ada tantangannya yaitu si Sabdo Kuncoro itu. Tuh, bikin tegang banget. Oke, kalau menurut gue yang memorable di film ini yaitu yang pertama yang masalah radio tuh. Nah, yang radionya itu emang suaranya tuh udah khas apalagi sering rusak jadinya akhir-akhir. Pasri. Nah, itu tuh. Nah, terus yang kedua yaitu yang berusaha mencabuti payung-payung. Sebenarnya sih bukan dicabutin di itu. Apa? Sebenarnya kan payungnya ditancapin. Ayo tancapin lagi supaya nggak keluar dikit ya lupa itu. Nah, tapi kan si Erna tuh menghalangi malahan Ernanya itu yang cabutin lagi supaya kita tuh terbebas je kata-katanya. Sama Dela juga supaya Nah, itu. Nah, pas itu juga terakhir kan si Sri yang jaga payung terus ada yang mukul dah itu dari mukul belakang. Dini. Iya, mukul Dini. Nah, Karena nggak tahu yang mukul siapa pas itu. nah, pas itu udah kelihatan bahwa si Erna yang mukulnya dan terus berkelahilah. Nah, terus itu mati. Nah, yang matinya tuh ngeri sih. Ngeri bukan. Maksudnya tuh memorable gitu. Ingat. Pertanyaan-pertanyaan di film ini lo dulu Tra. Ini yaitu masalah Erna. Itu kenapa berubah sikap menjadi kontra. Jadi tuh ngiranya Mbah siapa tuh? Mbah Tamin kan? Iya. Nah, Mbah Tamin tuh jahat. Jadi dianya mau bebasin si Dela. Nah, itu baru diceritakan pas kejadiannya ya pas itu yang masalah payung tuh. Nah, itu perubahannya tuh gara-gara apa? Atau emang iya dia itu masuk ke dalam Sabdo Kuncoro? Nah, karena kan, Kan? ada fotonya Nah. tuh, itu fotonya Erna Kak, kalau nggak salah sih. Mungkin itu Istrinya atau anaknya? Istrinya karena dianya kayak nangis itu Sabdo Kuncoronya tuh. Bukannya anak ya? Kurang tahu. Oh, itu ya. Itu cepet itu ada Iya. itu tuh. Pandannya cepet banget, tapi ya foto sama Sabdo Kuncoro di apa tuh figuranya tuh di fotonya tuh. Iya sih bener. Mungkin istrinya atau anaknya nggak tahu ya. Tapi yang penting
Berarti si Erna ini ada sangkut pautnya dengan Nah, Sabdo Koncoro itu sih. mungkin itu alasannya Erna Oh iya sih. Tapi kurang kurang jelas Dijelasin. gitu. Mungkin ada lagi. dari pertengahan film juga kayak nggak dibangun Erna tuh gimana. Nah, cuman kayak peran pembantu aja. Jadi Jadi biar plot twistnya mungkin gitu ya seolah-olah. Pertanyaan lagi tuh tujuannya gali kubur tuh buat apa sebenarnya? Itu yang bikin bingung. Sun itu tuh buat mayatnya. Mungkin kalau nggak selamat tuh bantu. Apakah buat pembantu 3 itu kalau mati, apakah emang direncanain buat ritual ke alam sukma itu? Kita juga masih bingung. Iya kan dibikin gali kubur itu buat apa? Karena kan kata Ernanya kan untuk mati kita aja di situ. Tapi kan di endingnya buat Sri pergi ke alam sukma. Jadi bingung buat apa juga. Itu kurang dijelasin sih. Karena kan Mbah Tamin sama Mas Suginya aja tuh keluarnya cuma sebentar tuh. Nanti karena kan bukan pemeran utama ya. Jadi kita nggak tahu juga buat apa itu. Itu. Tapi Mbah Karso di sini udah apa ya keren sih menurut gue. Karena kan ya ada luka-luka terus emang dapat aja pantas jadi Mbah Karso walaupun tampilnya cuma sebentar di awal sampai di akhir. Tapi ya keren sih aktingnya. Dapat gitu ya karismatiknya. Betul. Skor film Sewu Dino. Kalau gue untuk film ini 8,5 dari 10. Kalau gue nilai 8,8 dari 10. Ya segitu aja. Mungkin kalau mau nonton silakan mumpung masih Hangat-hangatnya. iya hangat-hangatnya suasana lebaran masih duit THR banyak-banyaknya ya. Mungkin segitu saja review film dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam konten ini dan jangan lupa untuk like and subscribe plus share and comment konten-konten video Wovamen Sambeng. See you on the next video. Bye. Gimana gitu supaya ngeri gitu. Nah, jadi kesannya tuh lucu pas Malah ada yang ketawa nah, pas gedag-gedagannya tuh pas kejar-kejaran yang mau ke lobangnya tuh